a'dhami suratin fil Qur'an. Judulnya tafsir dan penjelasan tentang surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa surat yang paling agung ini? Al-Fatihah. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Nah, sebenarnya kitab ini itu adalah ringkasan. Ya, kitab yang saya kirim ke ibu-ibu tadi itu kitab ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda lihat Ibnu Katsir di tafsirnya itu ketika menafsirkan Al-Fatihah dawa, panjang. Nah, sama beliau diringkas. Ya, diringkas menjadi kitab yang kecil. Ya. Maka di dalam kitab ini dibahas tentang bagaimana atau kedudukan surat Al-Fatihah itu bagaimana, kandungannya apa saja, ya, fadilahnya apa saja dan seterusnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan ini kita sampai jam berapa? 11:30. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan ini, mungkin tadi tentang Israiliyat ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada saya lanjut. Ibu tadi sudah dikirim PDF-nya ke mana ya? Kan ada grupnya ya tadi. Nah, iya, harus kirim dulu. Nggak ada yang ditanyakan Israiliyat? Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjut. Ya. Karena di awal-awal kitab ini menjelaskan tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran, nah, maka ini kita skip karena sudah kita pelajari tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran. Kalau mau kita ringkas saja, Ahlus Sunnah dalam menafsirkan Al-Quran itu yang pertama menafsirkan ayat dengan apa? Dengan ayat juga. Yang kedua menafsirkan ayat dengan apa? Dengan hadis. Yang ketiga menafsirkan ayat dengan ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Dan yang keempat menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arabnya, dengan makna di dalam bahasa Arab, ya, bukan makna di dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Sebentar ini tuh. Kenapa? Tuh, lapis mana ini sih? Diulangi lagi. Sudah dulu. Saya cuma meringkas saja. Itu sudah kita bahas satu pertemuan dulu. Saya sebentar tambahkan di sini. Langsung saja Ibu buka PDF tadi halaman 9. Halaman 9. Judulnya Suratul Fatihah wa Asma'uha. Bisa diikuti nggak kalau saya baca kitabnya ini? Hah?
landscape, dimiringkan. Kok dimiringkan sih? Iya, di posisi memanjang. Jadi agak besar. Dan perhatikan suratul Fatihah wa asma'uha, yaitu tentang surat Al-Fatihah dan nama-namanya. Perhatikan saya baca. Suratul Fatihah Makkiyah wa hiya sab'u ayatin bila khilaf. Bisa diikuti Ibu? Halaman 9. Ada halamannya di atasnya itu. Ikuti halamannya itu. Nah, kalau ngikutin ininya beda, soalnya covernya dihitung juga itu. Kalau ngikuti halaman di aplikasi, itu cover dihitung halaman pertama. Nah, kalau di total halaman 12 jadinya. Nah, lihat yang ini ya. Baik, perhatikan. Suratul Fatihah, judulnya Suratul Fatihah wa asma'uha. Surat Al-Fatihah dan penamaan-penamaannya. Suratul Fatihah Makkiyah wa hiya sab'u ayatin bila khilaf. Gak perlu terjemahkan dulu ya. Gampang kan? Ayo apa artinya? Nah, masuk baru. Surat Al-Fatihah itu apa? Makkiyah. Terus dan dia itu 7 ayat bila khilaf. 7 ayat bila khilaf. Apa artinya bila khilaf? Tanpa khilaf. Ya, tanpa ada perselisihan. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang jumlah ayat surat Al-Fatihah itu. Semuanya sepakat 7 ayat bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Ya. Berbeda dengan surat Al-Anfal sama surat At-Taubah. Itu ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang menjadikan surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal. Makanya surat At-Taubah itu gak ada apa ya? Gak ada bismillahnya. Karena dianggapnya itu lanjutan dari surat Al-Anfal. Ya. Tapi ada ulama yang memisahkan surat At-Taubah, namun tanpa ada basmalah. Yaitu alasan kenapa kok surat At-Taubah gak ada basmalahnya. Karena khilaf di antara para ulama apakah masuk surat Al-Anfal atau dia surat yang tersendiri. Baik, nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama Ummul Quran. Yang pertama namanya Al-Fatihah itu, nama lainnya adalah Ummul Quran. Ummu itu bisa berarti ibu, bisa berarti induk. Induk itu berarti tempat kembalinya sesuatu. Ya, tempat kembalinya sesuatu. Ibu-ibu misalnya gini ya. Ibu-ibu kan punya saudara ya, punya saudara-saudara yang sekarang sudah berpencar. Ya, sudah berpencar. Ada mungkin yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal mungkin di Kalimantan, ada yang tinggal di Jakarta, sudah berpencar, gede-gede ya. Nah, tapi Anda pasti punya rumah induk. Ya, rumah induk ini tempat ketika dulu Anda berkumpul semuanya bersama orang tua dan saudara-saudara. Itu kan kita nyebutnya rumah apa? Rumah induk. Nek riyoyo lak kelompok nang kabeh. Nah, itu disebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan ummu. Ya, sama juga disebut dengan ummu, induk. Itu secara bahasa. Berarti Al-Fatihah
balikin Al-Fatihah kabeh. Berarti semua surat setelah Al-Fatihah itu adalah tafsirnya Al-Fatihah. Tuh. Jadi Al-Baqarah sampai An-Nas itu apanya Al-Fatihah? Tafsirnya Al-Fatihah. Penjelasan Al-Fatihah. Dan kalimat Ummul Quran, induknya Al-Quran, kata beliau, liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Masih mengikuti? Masih. Perhatikan hadisnya. Nabi bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj ghairu tamam." Ya, kata beliau, barang siapa yang sholat dengan sebuah sholat, kemudian dia tidak membaca di dalam sholat tersebut ya dengan Ummul Quran, dia tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya kurang alias tidak sempurna. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebut apa tadi? Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Ya. Kemudian nama yang kedua hampir mirip. Al-Fatihah itu juga disebut dengan Ummul Kitab. Ya, hampir mirip. Ummul Quran, Ummul Kitab. Saya perhatikan qala Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan wa summiyat Ummul Kitab li'annahu yubda'u bi kitabatiha. Ya, li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahif wa yubda'u bi qira'atiha fis shalah. Kata Imam Al-Bukhari, Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab karena Al-Fatihah itulah yang ditulis di awal mushaf. Yang tertulis di awal mushaf itu surat Al-Fatihah. Jadi kalau buka mushaf, yang pertama kali ada surat Al-Fatihah. Nah itu kenapa disebut Ummul Kitab. Dan kenapa disebut Ummul Kitab? Karena Al-Fatihah itu yang dibaca pertama kali di dalam sholat. Ya, yang dibaca pertama kali di dalam sholat. Nama yang ketiga dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Ya, As-Sab'u Al-Mathani. Apa artinya As-Sab'ul Mathani? 7 yang diulang-ulang. Ya, 7 yang diulang-ulang. As-Sab'u Al-Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Liqaulillahi ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-87. Ya, surah Al-Hijr ayat 87. Allah mengatakan wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang, dan kami berikan kepadamu Al-Quran yang agung. Yang dimaksud sab'an minal mathani yaitu surat Al-Fatihah. Demikian juga yang disebut dengan Al-Quran Al-Azim. Anda perhatikan di akhir ayat tadi,
Al-Quran Al-Azim itu juga nama lain dari surah Al-Fatihah. Bayangkan, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Al-Quran itu sendiri. Karena tadi konsepnya semua ayat setelah Al-Fatihah itu apanya Al-Fatihah? Tafsirnya. Berarti seluruh Al-Quran itu adalah miliknya Al-Fatihah. Ya. Maka Al-Quranul Azim itu nama lain dari surah Al-Fatihah berdasarkan ayat tadi. Itu poin yang berapa itu? Yang keempat. Baik, langsung saja. Wa dalilu hadhil asma'il arba'ah minal hadithi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bawah itu berarti kan? Dan dalil yang menunjukkan 4 nama tersebut, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim. Ya, dalil yang menunjukkan 4 nama itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab was-Sab'ul Mathani wal Quranul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin maksudnya apa? Surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu kata Nabi Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani dan Al-Quranul Azim. Ya, maka itu 4 nama dari surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis. Kenapa itu? Loh, di kitab ada, tak boleh kan itu? Gimana sih? Kenapa itu? Enggak, itu di kitab ada itu. Iya. Baik. Atau ada ibu-ibu yang ini nggak kebagian. Nah, gini saja. Nanti saya diingatkan untuk bulan depan. Saya diinfokan jumlah ibu-ibu yang hadir di sini berapa. Nanti insya Allah kita cetakkan ini kitab ini. Maaf ya Bu. Maaf ya terjemahnya. Nggak apa-apa, bahasa Arab kan yang penting kita baca kan. Iya. Kita baca plus kita terjemahkan kan? Kita terjemahkan langsung. Penjelasan yang mana ini? Oh, penjelasan yang hadis tadi. Enggak pakai dirinci. Itu Nabi cuma nyebutin bahwa Al-Fatihah itu namanya 4 yang kita sebut tadi itu, ini dalilnya. Dalilnya itu ini. Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim. Nah, 4 nama ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu redaksi hadis. Ya, disebutkan namanya dalam satu redaksi hadis. Berarti apa? Bulan depan nggak perlu dicetak kok. Oh iya, nanti ibu-ibu bisa nyimak. Mungkin kalau dari HP. Tuh. Enggak, nanti coret-coretan wis. Iya, nanti bukunya itu coret-coretan sudah yang mau kasih harokat. Loh, kok pasrah ngono. Ya wis
Ya, kalau ada terjemahnya nggak apa-apa, cuma memang kita belum menemukan terjemahnya. Tapi saya itu begini, Ibu. Saya ingin ya Ibu meskipun nggak bisa bahasa Arab, tapi terbiasa dengan tulisan-tulisan bahasa Arab itu. Ya, jangan selalu mengandalkan terjemahan. Toh kita terjemahkan juga kan? Ya ini terpaksa gitu. Ya Ustaz, karepku Ustaz, karepku. Lanjut ya, nanti kita buru habis. Halaman berikutnya, halaman ke-10. Ya, halaman 10. Masih tentang nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Yang kelima, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Ya, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab berarti pembukaan kitab. Ya, Fatihatul Kitab artinya pembukaan kitab. Apa biasanya kalau pembukaan kitab itu? Muqaddimah. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya. Maka sepakat para ulama, sholat yang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya, batal. Kata beliau, wali annaha yuftatahu bihal qira'ah fi sholat. Al-Fatihah disebut dengan Fatihatul Kitab karena tadi alasannya Al-Fatihah inilah yang membuka bacaan Quran kita ketika sholat. Jadi ibu kalau misalnya mau sholat malam baca Al-Baqarah sampai tek. Misal apa atau misalnya bebas kan? Misalnya sholat malam baca Al-Baqarah sampai habis. Nah, sebelum Anda baca Al-Baqarah sampai berjam-jam itu, Anda harus baca apa dulu sebelumnya? Al-Fatihah. Ya. Tapi itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat, artinya Anda lagi duduk-duduk sekarang ini, langsung baca Al-Baqarah boleh ya? Boleh. Ya, tapi kalau sholat wajib Al-Fatihah dulu. Baik, kemudian yang keenam, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-sholat. Sholat. Di sholat itu nama lain dari surat Al-Fatihah. Ini berdasarkan kata beliau, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Berarti kalau Nabi meriwayatkan dari Allah disebut apa? Hadits qudsi. Ya, yang kita baca sekarang ini hadits qudsi. Baik, perhatikan. Masih nyimak Ibu? Baik, perhatikan. Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Ya, kata Allah, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Sholat yang dimaksud di sini apa? Al-Fatihah. Ya, aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Nisfain artinya separuh-separuh. Karena nis
itu artinya setengah. Baik, lanjut lagi. Fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani 'abdi. Ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah membalas dengan mengatakan hambaku sedang memujiku. Ya, jadi ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah balas kita. Ya, Allah balas kita dengan mengatakan hambaku sedang memujiku. Dan itu diucapkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di hadapannya. Ya. Dan ini hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang. Cuman di sini beliau cuma menyebutkan sedikit karena memang beliau cuma ingin menunjukkan bahwa nama lain dari surat Al-Fatihah apa? As-Shalah. Ya, karena hadis ini. Demikian juga kata beliau alasannya kenapa surat Al-Fatihah disebut sholat, karena kata beliau fasumiyatil fatihatu sholatan li'annaha syartun fiha. Al-Fatihah itu disebut sholat karena Al-Fatihah itu adalah syarat sahnya sholat. Ya, salah satu syarat sahnya sholat. Baik, yang ketujuh, nama lain dari surah Al-Fatihah yaitu Alhamdu. Ya, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdu. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita bahas ya, surat Al-Fatihah ini dimulai dari bismillah atau dimulai dari alhamdulillah. Itu ada pembahasan tersendiri. Jadi jangan ditanyakan sekarang. Ya, belum waktunya. Kita masih membahas tentang nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Kemudian nama yang ke-8, Ar-Ruqyah. Apa artinya Ar-Ruqyah? Ruqyah itu artinya jambi-jambi, mantra-mantra, spell. Ya, Ruqyah itu artinya jambi-jambi atau mantra-mantra. Ruqyah apa? Ruqyah. Beda ya antara ruqyah pakai qaf dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu apa? Ruqyah itu artinya melihat. Ruqyatul hilal. Itu bukan berarti ruqyah hilalnya di ruqyah. Soalnya kejene, bukan. Ya, ruqyah artinya melihat hilal. Tapi yang di sini ruqyah pakai qaf. Nah, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ruqyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Sa'id. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepada sahabat Abu Sa'id. Ya, Nabi mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya, tidakkah engkau tahu wahai Abu Sa'id bahwa surah Al-Fatihah itu ruqyah? Karena surah Al-Fatihah juga dipakai untuk pengobatan. Ya, untuk yang sakit atau untuk yang ruqyah itu jangan disempitkan cuma kesurupan ya. Orang kalau dengar ruqyah itu berarti kesurupan. Tidak. Ruqyah itu juga buat penyakit-penyakit medis. Ya, ruqyah itu juga buat penyakit-penyakit medis. Bukan berarti maknanya kita nggak perlu berobat ke rumah sakit, nggak perlu berobat ke dokter, tidak. Tapi ini hanya salah satu cara pengobatan. Selain kita berobat secara medis, kita juga melakukan pengobatan secara syar'i. Ya, kita melakukan pengobatan secara syar'i, yaitu dengan ruqyah. Ya. Yang ke-9, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Asasul Quran. Asasul Quran
Ya, asas Al-Quran berarti pondasinya Al-Quran. Asas ya, artinya pondasi. Sambaha Ibnu Abbas, yang menamai Al-Quran dengan asasul Quran itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang ke-10, Al-Fatihah disebut dengan Al-Waqiyah, pakai qaf. Al-Waqiyah. Ya, Al-Waqiyah artinya yang memproteksi. Nah, kalau ini ada, saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum